Dam itu apa? Denda. Dendanya apa? Bisa motong kambing, motong unta gitu kan, atau puasa, atau fidyah dan lain sebagainya. Wajib umrah itu ada ihram dari mikot, nanti mikotnya bisa saya jelaskan. Ihram itu adalah niat umrah atau niat haji, lalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Ya nanti ada. Kalau kita sedang ihram, kita udah niat apa aja sih yang nggak boleh, nah itu yang kita bahas. Ya. Lalu wajib haji, nah ini ada tambahannya, ada mabit di Musdalifah, ada musyrikin sama Ustaz ya, ada main jumroh, terus ada ada mabit di Mina dan lain sebagainya. Ini kita skip aja, karena yang selalunya di sini. Nah, ihram adalah niat memasuki ibadah haji atau umroh. Ya, kata ihram diambil dari kata haram. Jadi kalau misalnya kita sudah niat ihram, maka hal-hal yang halal menjadi haram. Ya. Hal-hal yang halal menjadi haram. Ketika kita sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjat ketika miqat, di tempat miqat ya. Nah, selanjutnya, ini miqat. Tadi apa sih Kang? Karena miqat apa sih miqat? Nah, jadi miqat itu adalah batas waktu dan tempat ya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai ibadah haji dan umroh. Ada dua nih Bu, miqat, ada waktu dan tempat. Kalau miqat yang namanya miqat zamani, zaman itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia adalah waktu ya. Jadi miqat zamani adalah batas waktu pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Kalau misalnya haji, maka miqat zamaninya adalah di bulan-bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya. Lalu dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, betul. Lalu kalau umroh, miqat zamannya bisa kapan aja. Kalau haji harus di bulan-bulan tadi. Gak bisa kita haji di bulan Ramadan misalnya, gak bisa. Kita mau haji di bulan Safar, gak bisa. Harus di bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Dan paling intinya adalah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ngapain 9 Dzulhijjah? Kalau umroh bisa kapan aja. Mau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar, mau Ramadan, mau Syawal, mau apa lagi, mau Dzulhijjah pun umroh nggak bisa. Ya, tidak ada batas waktu kapanpun, itu kapanpun bisa. Itu miqat zamani, batas waktu pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Lalu ada miqat makani. Nah, makan itu apa namanya? Bahasa Indonesianya tempat. Jadi ada titik-titik yang mengelilingi Mekah, ada titik-titik atau garis yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Ketika kita melewati garis itu, maka kita harus melafalkan niat yang tadi saya sampaikan. Ada banyak titik-titiknya Bu, banyak banget. Tapi yang paling penting, karena kita orang Indonesia, ya kita orang Indonesia, maka ada 2 titik yang harus kita ingat. Yang pertama, Dzulhulaifah. Ini adalah titik miqat di mana Rasulullah mengambil niat untuk haji dan untuk umroh. Ya. Jadi Dzulhulaifah, mungkin ibu-ibu pernah dengar Bir Ali. Nah, Bir Ali itu di sini. Di titik ini adalah untuk orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah yang ingin haji atau umroh, atau orang-orang yang melewati kata Madinah. Maka ketika sudah lewat titik ini, kalau pas titik ini harus melafalkan niat umroh atau haji. Ya. Kenapa kita harus tahu? Karena rata-rata jamaah Indonesia itu kalau mau umroh ke sana, pertama bisa langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu. Bisa didengar kayak gitu ya. Ke Madinah dulu lah. Gitu. Atau saya mau langsung ke Mekah dulu, bisa. Ya, seperti itu. Lalu Al-Jufa ini untuk negara lain. Kalau sudah bahas, orang Malaysia juga buat negara lain. Nah, Yalamlam. Yalamlam ini penting buat kita di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari
Indonesia mau ke umroh dan langsung ke Mekah dulu, ya kalau tadi kan kita mau dulu baru ambil misalnya di Dzulhuwaifah. Nah, kalau kita misalnya turun di bandara Jeddah di pesawat, kita mau ke Mekah dulu. Sebelum turun ke Jeddah, kita bakal melewati namanya Yalam Lam. Ya. Nah, di Yalam Lam ini maka kita harus niat ihram. Soleh, anak soleh pinter, itu apa ya? Boleh ribut tapi jangan ribut. Boleh ribut tapi jangan bersuara. Oh, Masya Allah. Ya, ibu lanjut ya. Kita percepat ya. Nah, Yalam Lam ini adalah untuk orang-orang dari Yaman atau dari orang-orang yang tinggalnya di daerah bawah Arab Saudi, ya, Yalam Lam. Nah, ketika lewat titik ini maka kita harus niat ihram. Kalau lewat maka kita harus bayar denda atau dah. Dan itu lumayan dulu, seekor kambing 5 juta ya berarti ya, 4 jutaan ya. Karena saya pernah bayarin jamaah, nitip bayar denda itu 1.000 real. 1.000 real itu kalau sekarang rupiahnya 4.500 kali 1.000, berarti 4.500. Ya, oke, lanjut. Jatuh Irak berarti buat orang-orang Irak. Nah, ada ihram. Tadi kan ihram sudah saya sampaikan adalah kita untuk mengambil niat ya. Maka kita punya adab ihram. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi besar ya. Selain mandi besar ya. Baik untuk wanita maupun laki-laki maupun anak-anak disunahkan untuk mandi sunnah ihram. Lalu setelah itu kita harus disunahkan juga punya wudhu. Ini hanya adab aja. Kalau nggak mandi pun nggak apa-apa, nggak punya wudhu pun nggak apa-apa. Ini hanya adab, ya. Sunahnya lebih bagus. Nah, mandi besar, ibu-ibu mungkin lebih paham lah. Sering ngaji di sini, seperti apa sih mandi besar, seperti apa niatnya, gitu kan pasti udah lebih tahu ya. Tapi yang jelas, rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan seluruh air ke tubuh. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh maksudnya. Jangan sampai ada yang terlewat, ya. Caranya gimana? Bebas. Tapi ada sunah-sunahnya. Nah, gitu. Nah, sunah-sunahnya mungkin kita dibahas di kajian fikih ayat. Tapi intinya rukun mandi besar itu cuma 2, niat dan membasahi seluruh tubuh pakai air. Oke. Yang kedua, toharoh yang kedua adalah apa? Wudu. Ada rukun wudu, ada sunah wudu. Rukun wudu ini wajib-wajibnya aja. Kalau rukun sunah wudu itu kayak bilang baca bismillah, ada kumur-kumur, terus 3 kali, segala macam, itu sunnah. Kenapa saya sampaikan rukun wudu yang wajib-wajib aja? Karena ibu bapak bakal menemui hal-hal yang kita harus cepat atau hal-hal yang terbatas. Kayak misalnya nih, ibu-ibu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu tempat wudhunya jauh. Jadi kalau ibu-ibu batal di dalam, itu jauh keluar untuk wudhu. Makanya kadang kami kalau bawa jamaah suka dibekalin spray. Nah, pakai spray atau pakai air segelas, air zam-zam gitu kan. Kita pun belajar nanti ibu-ibu wudhu pakai 1 gelas air. Nah, gimana tak? Wudhu pakai segelas air. Biasanya kita kalau wudhu air gelontor kan,